Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran 5, yaitu materi Rasul Allah Idolaku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah bagian kedua ya, yaitu kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengingatkan saja, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Kisah teladan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, maka Nabi Sulaiman inilah yang menggantikannya sebagai raja dari kerajaan Bani Israel. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu beliau dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nah, Nabi Sulaiman ini dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Maka seperti Superman ya, bisa terbang. Nah, Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Kemudian ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Nah, Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Meskipun beliau kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman ini tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Naml, ayat ke-15 sampai ke ayat 44. Nah, doa Nabi Sulaiman ini selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman beserta pasukannya ini memasuki sebuah lembah. Nah, di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, maka para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsan, ini raja semutnya ya, ini berasal dari Bani Syihiban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka itu tidak menyadari keberadaan kita." Maka mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan itu, Nabi Sulaiman pun tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberinya keistimewaan sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, ibu bapakku, dan untuk mengajarkan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, itulah kisah dari Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa contohlah sikap Nabi Sulaiman yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya.